Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah ya, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini tanggal 18 Rabiul Tsani 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Desember 2022 ya, tanggal 3 Desember 2020. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah sampai kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengingatkan kembali hari ini adalah malam Jumat. Ya, disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kemudian juga memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang hadis kedua, yaitu tentang hadis Jibril, yang masih kita pada tahap-tahap awal tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tentang pembuktian kita bersaksi kepada Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kita ulangi sedikit bahwasanya as-sabi'na an-na'taqidah, bahwasanya kita bukti kita, persaksian kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak memiliki sifat rububiyah. Ya, sifat rububiyah ini adalah sifat ketuhanan yang artinya menciptakan, yang menghidupkan, memberikan rizki dan sebagainya. Ini sifat rububiyah. Maka yang tidak memiliki sifat rububiyah, maka tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk dimintai. Kenapa? Karena tidak punya sifat rububiyah. Sehingga yang punya sifat rububiyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini dikatakan kita yakin akan hal tersebut. Jadi di sinilah perbedaan keyakinan kita dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Orang Nasrani ya menganggap Isa itu adalah sebagai anak Allah, menganggap Isa adalah sebagai Tuhan. Tapi kita beda. Ya, kita terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi dan rasul terakhir. Ya. Bahwasannya keyakinan kita kaum muslimin, beliau adalah seorang manusia juga. Tapi memiliki keistimewaan yaitu sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sifat kerasulan seperti ini, maka bahwasanya persaksian kita bahwasanya beliau adalah seorang manusia. Jadi beliau tidak dianggap sebagai Tuhan. Jadi persaksian kita kepada Rasul yaitu untuk selalu mengikuti jejak-jejaknya, selalu mengikuti sunnahnya. Itulah sebagai salah satu bukti bahwasanya kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, dalam surat Al-Jin ayat 21 ayat 22. Allah taala sudah mengatakan, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Bahwasanya katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku, bahwasanya Muhammad ini ya Nabi, katakanlah bahwasanya aku ini tidak mampu, tidak memiliki atau tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan petunjuk. Kenapa? Karena yang memberikan ya, yang bisa memberikan bahaya, yang menolak bahaya, yang memberikan manfaat, memberikan petunjuk, yang menyesatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tugas para nabi dan rasul itu adalah basyiron wa nadhira, hanya sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, bukan pemberi hidayah. Ya, tetap mutlak hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sudah mengatakan lasta alaihim bimusaitir.
Ya, maksudnya apa? Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi ini bukan bukan Tuhan yang memberikan petunjuk, tidak. Tapi sifatnya nabi dan rasul adalah memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, memberitahu jalan. Ini loh jalannya, jalan A nanti akhirnya seperti ini, jalan B akhirnya seperti ini. Ini tugasnya para nabi dan rasul. Oh, A itu nanti ujungnya bahagia, B ujungnya seperti ini tugasnya. Adapun memberikan petunjuk itu bukanlah para nabi dan rasul, tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seandainya rasul bisa memberikan hidayah, maka tentu ya nabi tentu yaitu paman beliau yang bernama Abu Thalib bisa mendapatkan hidayah. Namun ternyata faktanya ya bahwasanya Abu Thalib meninggalnya dalam keadaan bukan Islam. Ya, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa bahwasanya dengan keislaman siapa? Salah satu di antara keduanya yang bernama Yang bernama Umar, ya, yaitu antara Abu Jahal atau antara Abu Jahal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, antara dua ini, ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, menunjukkan bahwasanya tetap mutlak hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat rububiyah tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul hatta dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ihtiramu aqwalihi, kita menghormati ya, memuliakan ya sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimakna an yahtarima aqwalan nabi, yaitu menghormati atau mengihtiramkan, memuliakan qaulnya nabi ya. Fala tad'u ahaditsahu, jangan kita meletakkan hadis-hadisnya, jangan kita tinggalkan hadis-hadisnya alaihi salatu wasallam fi amakin ghaira laiqah, ya, kita meletakkan di tempat yang bukan layak. Li'anna hadza naw'un minal imtihan. Kenapa? Karena ini termasuk bagian dari penghinaan. Wa min dzalika, maka dari itu alla tarfa'u sautaka 'inda qabrih. Jangan kita mengangkat suara ya ketika berada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'a Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya pernah mendengar rajulaini qadama minat Taif, ya, dua orang yang datang dari Taif, faja'ala yarfa'ani aswatihima, maka keduanya ini keras suaranya, mengangkat suaranya di Masjid Nabawi, ya. Maka bahwasanya fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Umar mengatakan laula annakuma min ahli Taif la auja'tukuma darba. Ya, bahasa kita, kalau seandainya kamu bukan orang Taif, saya hajar kamu. Ya. Kenapa? Bahwasanya sehingga li'anna Allah Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai para orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kalian ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul. Enggak usah keras-keras, ya. Ya, kajahri ba'dikum li ba'din li ba'di kajahrikum kajahri ba'dikum li ba'd. Sebagaimana kalian ngomong dengan sebagian yang lain, artinya kawan ketemu kawan, tidak seperti itu. Bicaranya kita dengan kawan beda bicaranya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan kita beda bicaranya antara kawan dengan kawan, antara kawan yaitu seseorang dengan ustadznya, seorang dengan gurunya dan sebagainya, beda. Ya, la tarfa'u, jangan mengangkat, ya, antahbatu a'malakum, ini bisa menghapus amalan-amalan kalian, wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak merasa, seakan-akan oh enggak apa-apa, ya, padahal kata Allah tahbatu a'malukum, ya, tahbatu a'malukum, akan terhapus amalan-amalan kalian, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak akan merasa. Ini artinya apa? Orang melakukan kesalahan tapi tidak merasa, ini parah.
parah. Ya, masih mending orang melakukan sama-sama salah, melakukan kesalahan tapi merasa, ini masih mending. Ada orang yang melakukan kesalahan tapi tidak merasa, justru menganggap itu sebuah kebenaran. Ini yang bahaya. Seperti ya hal bid'ah. Bid'ah itu kan sesuatu yang memang orang merasa, oh ini kebenaran. Padahal itu adalah kesalahan. Itu adalah bisa dikatakan kesesatan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu adalah sesat. Cuman ya inilah. Ya ini yang parah. Sehingga kata Allah tahbata, dia terhapus amalannya dan dia tidak merasa. Ini parah. Sangat-sangat parah. Orang yang tidak mengetahui akan yang dia lakukan itu adalah termasuk kesalahan. Ini parah. Justru menganggap itu sebuah kebenaran. Walamma nazalat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, kana rajulun minas sahabah, ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu, yang bernama Thabit bin Qais, ya radhiyallahu anhu, mimman yakhtubu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk, beliau ini adalah termasuk oratornya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pintar ngomongnya, pintar bicaranya. Wa kana juhuriyus saut. Suara, namanya orator kan suaranya lantang, keras. Kalau bicara itu ndak lemes, tegas. Ya keras. Falamma nazalat hadhil ayah. Kemudian turun ayat ini. Ya, jangan mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat ini, maka baqiya fi baitihi yabki lailan wa naharan radhiyallahu anhu. Maka beliau di sini, Thabit bin Qais, melihat ayat ini, karena turun ayat ini, kemudian apa? Akhirnya berdiam diri di rumah, menangis pagi, ya, menangis siang dan malam. Kenapa? Haula'il ladzina ya'lamuna qadral Qur'anil Karim. Kenapa? Karena ya saat itu para sahabat ini tahu, ya, bagaimana apa yang dimaksud dengan artinya bahwasanya Al-Quran itu turun, betul-betul mereka merasa bahwasanya ini Al-Quran turun berarti ada apa. Ya, mereka memahami tentang Al-Quran itu. Ya. Sehingga apa? Haula merasa bahwasanya si Thabit bin Qais ini adalah kan orangnya suaranya keras kalau berbicara karena orator. Maka dia merasa, kayaknya ayat ini turun berkenaan dengan aku. Aku suaranya keras kadang. Makanya dia tidak mau datang ke majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di dalam menangis siang dan malam. Faqadahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li'anna man min'a, ya. Maka Nabi merasa kehilangan. Ada satu orang, ya, artinya ketika bermajelis, kemudian ada satu orang yang tidak hadir, kan terasa. Ya, karena memang min adatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kebiasaan Rasul. Ya, an yatafaqqada ashabahu, artinya merasa kehilangan sahabatnya. Kalau ada yang tidak ikut satu majelis, beliau paham. Artinya beliau bukan hanya menyampaikan saya, tapi secara tidak langsung beliau mengabsen sahabatnya. Siapa yang hadir, siapa yang tidak, siapa yang sering hadir dan sebagainya. Beliau absen. Maka Thabit bin Qais ini termasuk orator. Artinya kalau orator kan memiliki termasuk orang yang dipandang. Ya. Orang yang memiliki posisi. Maka saat itu dalam bermajelis dia tidak ada. Nabi merasa kehilangan, kan. Ada yang kurang di dalam majelis, kayaknya ada yang tidak hadir nih. Ini kebiasaan Nabi SAW. Begitu juga untuk para asatidzah saat ini. Ya, ini juga tugas para dai saat ini, berusaha untuk mengabsen. Ya, teman-temannya kok biasanya hadir, ini kenapa? Kenapa? Tujuannya supaya kita tahu ada apa. Siapa tahu ada masalah, kita bisa bantu. Ya, ada permasalahan mungkin melakukan hal ini, atau mungkin permasalahan ekonomi, kita biar bisa, artinya paling tidak bisa mengurangi bebannya. Ya, ini tugas para dai. Dai itu bukan hanya istilahnya menyampaikan, tetapi memahami bagaimana mad'unya, bagaimana yang didakwah itu harus dipahami. Ya, bagaimana karakter mereka dan sebagainya harus dipahami.
Ya, wa hadza min husni riayati sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Fasa'ala anhu faqalu. Maka Nabi bertanya tentang Sabit bin Qais ini. Sabit bin Qais kenapa kok tidak pernah hadir ini? Ada apa ini? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula munzu anzalallahu ta'ala hadhil ayah wa huwa fi baitihi yabki lailan wa nahara. Ya Rasulullah, sejak turun ayat yang tadi, ya, jangan kamu mengangkat suaramu, itu akan menghapus pahalamu. Ya, sedangkan kamu tidak merasa, maka akhirnya dia merasa ayat ini turun kepada dia dan dia diam di rumahnya menangis siang dan malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, udu idhab fad'uli, pergi sana, maksudnya apa namanya, panggil dia, suruh kemari. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu, Nabi kemudian akhirnya si Sabit bin Qais datang, maka Nabi SAW bertanya, ma yubkika ya Sabit, apa yang membuatmu menangis wahai Sabit? Faqala anna sayyitun wa atakhawwafu an takuna hadhil ayah nazalat fiyya. Bahwasanya aku suaranya lantang, keras. Ya enggak bisa kecil suaraku. Ya, aku takut bahwasanya ayat ini turun untuk istilahnya? Ya, berkenaan dengan aku. Maka ya, li'anna Allah Ta'ala yaqul an tahbatu a'malakum, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan terhapus pahalamu, amalan kalian, wa antum la tash'urun, sedangkan engkau tidak merasa. Surat Al-Hujurat ayat 2. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi? Amma tarda an ta'isha hamidan, apa kamu tidak ridha hidup dalam keadaan terpuji, wa tuqtala syahidan, dan engkau terbunuh dalam keadaan syahid, wa tadkhulal jannah, engkau masuk surga. Masya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kullu man khafa minallah amanah. Setiap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang beriman. Fahuwa baqiya fi baitihi khaifan minallahi azza wa jalla walakin ammanahu Allah. Dia tetap di rumahnya dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah ammanahu Allah, artinya Allah memberikan keamanan. Ya, artinya Allah mengakui akan keimanannya si Sabit bin Qais. Walihada yajibu alaina wujuban, maka wajib bagi kita an-nashhada, bersaksi bahwasannya anna Sabit bin Qais, bahwasanya Sabit bin Qais anhu min ahlil jannah, beliau adalah termasuk ahli surga. Masya Allah, sudah distempel sama Nabi, dikatakan dia penghuni surga. Masya Allah. Lianna Nabi SAW akhbaru bihadza. Kenapa? Nabi sendiri yang mengatakan dia akan masuk ke dalam surga. Fabaqiya ar-rajulu hamidan fi hayatihi. Maka betul, ternyata apa? Dalam kehidupannya beliau selalu dipuji, mendapatkan pujian. Wa syarikal muslimin fi qitali Musailamah al-Kadzdzab. Dan beliau ikut dalam peperangan menghadapi Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab kan di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW sudah wafat. Ya, ketika itu ada peperangan untuk memerangi kaum yang murtad. Ada yang mengaku sebagai seorang nabi, yang bernama Musailamah al-Kadzdzab, sang pendusta Musailamah. Maka ghazwatu Musailamah al-Kadzdzab ma'rufah wa masyhurah fit tarikh. Kita tahu bagaimana tentang kisah, kita artinya masyhur tentang peperangan dalam memerangi orang Musailamah al-Kadzdzab ini. Wa qutila radhiyallahu anhu syahida. Di sanalah beliau dibunuh dan terhitung syahid. Wa yadkhulul jannah, dan masuk ke dalam surga. Allahumma ja'al min ahlil jannah ya rabbal alamin. Ya Allah,
Jadikanlah kami ya Allah semuanya termasuk ahli surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Waqa'a fi qissatihi, kita lihat. Masya Allah, luar biasa bagaimana keadaannya Sabit bin Qais ini. Ya, luar biasa. Ada kisahnya. Beliau, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, waqa'a fi qissatihi radhiyallahu anhu aidan mas'alatan gharibah. Ada sebuah cerita, sebuah kisah yang dari Sabit bin Qais juga. Kisahnya ini Masya Allah gharibah, asing sekali, jarang kita dengar. Marra bihi ahadul junud wa huwa mayyitun wa ala Sabit radhiyallahu anhu dir'un jayyid. Bahwasanya dalam ketika Sabit bin Qais ini meninggal, ada salah seorang tentara muslim, ya, tentara muslim melewati jenazahnya Sabit bin Qais. Sedangkan Sabit bin Qais ini lagi sedang memakai dir'un, memakai baju besi yang sangat bagus. Fa akhadhal jundiyu dir'a, akhirnya apa? Tentara ini mengambil baju besi yang dikenakan oleh Sabit bin Qais. Summa dhahaba bihi ila rahlihi wa ja'ala alaihi burmah. Kemudian dia pulang ke kemahnya. Kemudian apa? Ditaruh di bawah periuk. Ya, dibawa. Jadi masuk ke kemah kemudian ditaruh di bawah periuk. Kemudian wa fil lail ra'a ahadun. Bahwasanya maka pada malam harinya ra'a ahadu ashabi Sabit. Bahwasanya salah seorang teman atau salah seorang sahabatnya Sabit bin Qais ini, ya. Salah seorang sahabatnya bermimpi malam itu. Mimpi apa? Bermimpi tentang Sabit radhiyallahu anhu fil manam wa akhbarahu al-khabar. Sabit memberikan kabar dalam mimpinya. Wa qala lahu, ya, maka dia mengatakan apa? Marra bi rajulun minal jundi. Ya, bahwasanya seseorang tentara salah satu pasukan, ya, itu mengambil akhadha dir'i, mengambil baju besiku, wa wada'ahu tahta burmah, dan meletakkan di bawah payuk tadi, di bawah periuk, fi tarafil askar, di suatu kemah, wa haulahu, ya, farasun tustannu, yaitu yang mana periuk ini ditutup lagi dengan pelana kuda. Ya. Kemudian falamma asbahar rajul, ya. Ketika pagi harinya, alladzi ra'a hadhihi ru'ya akhbara biha al-qaid, mengabarkan kepada Khalid bin Al-Walid, pemimpin saat itu yang pemimpin peperangan. Ya, dikabarkan tentang bagaimana mimpinya tadi malam. Maka Khalid bin Walid fa'arsalahu ilal makan, mengutus seseorang untuk ke tempat yang tadi diceritakan dalam mimpi. Walamma arsalahu ilal makan wujidal amr. Masya Allah, didapati betul apa yang tadi diucapkan, ya, yang dalam mimpi Sabit mengatakan seperti itu. Ternyata apa? Betul, Masya Allah. Ya, qala Sabit, ya, fa subhanallah, ini Masya Allah, subhanallah, tasbih, ya. Malladhi a'lamu Sabitan wa huwa mayit. Siapa lagi yang mengabarkan? Padahal si Sabit bin Qais ini sudah meninggal. Lakin ar-ru'ya as-salihah, ingat, mimpinya orang soleh juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Ini adalah termasuk salah satu dari 46 bagian dari kenabian. Ya. Fa'aqadad dira'. Akhirnya apa dengan mimpinya tersebut? Diraknya baju besinya didapatkan kembali. Maka kama anna Sabitan radhiyallahu anhu awsa bi wasiyati ba'da mautih, bahwasanya Sabit tadi memberikan wasiat setelah kematiannya, hadir dalam mimpi. Wa ubriwat Abu Bakar radhiyallahu anhu fa nafadha wasiyah. Disampaikan kepada Abu Bakar,
Maka Abu Bakar melaksanakan wasiat tersebut. Ini dilakukan, wasiat ini diberikan dalam mimpi. Ya qalu wala yujadu ahadun nafadha wasiyatahu allati awsa biha ba'da mautihi illa Sabit bin Qais. Maka kaum muslimin saat itu mengatakan bahwasanya maka sebelum dan sesudah Sabit saat itu tidak boleh lagi melaksanakan wasiat yang diberikan oleh orang yang mati. Ya, yang bertemu dalam mimpi. Lakin yashkilu ala hadza kaifa na'tabir ru'ya fi tanfizil wasiyah. Di sini ada pertanyaan memang yang menjadi iskal, yang menjadi pertanyaan adalah tentang bagaimana cara kita mentakbir mimpi yang tadi, yang artinya kapan boleh kita melaksanakan wasiat tersebut. Padahal di zaman sahabat memang tidak pernah terlaksanakan. Artinya sebelum dan sesudah Sabit tidak ada lagi. Namun beliau mengatakan wal jawab, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, annahu ya bahwasanya idza dallatil qara'in ala sidqir ru'ya nufidat wasiyah. Jika memang ada ditunjukkan dengan korinah, artinya ada petunjuk yang memang benar. Ya, tentang tentang kebenaran mimpi tersebut. Nufidatil wasiyah, maka wasiat itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau ada orang meninggal, kemudian dia menyampaikan dalam mimpi ya, dan menyampaikan dalam tidur kita dalam mimpi, apakah boleh kita laksanakan? Maka beliau mengatakan artinya ketika memang memiliki ada sebuah ciri-ciri kebenaran, ya, maka wala haraj, silahkan dilaksanakan wasiat tersebut. Ini kan biasanya nih orang tua nih, ya orang tua yang sudah meninggal tiba-tiba hadir dalam mimpi menyampaikan wasiat. Jadi tidak semua wasiat akan dilaksanakan. Jadi masih dilihat kira-kira ini benar atau tidak. Ya. Walaqad haddatsani rajulun. Kenapa? Karena ada pernah seseorang. Beliau yang sendiri mengatakan bahwasanya pernah ada yang berbicara kepadaku. Bercerita kepadaku. Beliau cerita saya sendiri. Yaitu asiqu bihi. Aku sikoh dengan dia, percaya dengan orang tersebut. Ya. Yaqul innahu mata abuhu. Yaitu bahwasanya meninggal bapaknya, wa kana qad istajaral bait alladhi tarakahu ba'da mautihi limuddatin kadza sanah. Falamma mata ata ahlal bait alladhi yamlikuna raqabatil bait wa qalu lil warasah ukhruju 'anil bait al baitu baituna faqalu lan nakhruj baina muwarrisuna wa bainakum 'aqdun lam yantahi ba'd faqalu bal intahal 'aqd fafazi'al warasah min hadhihi ad-da'wa wa daqati bihimul ard yaqulu falamma kana dhata lailati ra'aitu fil manami anna abi atalla alaina min furjatil majlis wa qala lahum al-'aqdu fi awwali safhatin min ad-daftar lakinnahu la saqa fi jaldatit daftar falamma asbaha wa fataha awwala safhatin wujidal 'aqd. Jadi beliau mengatakan secara singkat ceritanya, ada yang datang kepada beliau, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bercerita bahwasanya ya pernah saat itu ya bapaknya sudah meninggal, yang mana bapaknya melakukan akad menyewakan rumahnya. Ya, menyewakan rumahnya. Ternyata setelah itu bapaknya meninggal. Ya beberapa kemudian ya setelah itu bapaknya meninggal. Ya. Kemudian apa? Akhirnya apa? Jadi orang-orang ahli waris ini masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian yang tadi menyewa akhirnya mengatakan keluar kalian dari rumah ini. Kenapa? Karena ini rumah kami. Ya. Maka ahli waris ya tetap mengelak. Oh enggak, ini rumah kita. Ini warisan dari bapak saya. Maka dia mengatakan si penyewa tadi mengatakan ini kami telah terjadi kontrak sewa menyewa dengan bapak kalian, yang mana kontrak sewa menyewanya belum selesai. Ya, wajarlah ya kan gitu. Akhirnya apa terjadilah? Nggak terima. Ya maksudnya si ahli waris nggak terima, orang ini rumah kami kok. Ternyata apa? Orang yang bercerita kepada Syekh tadi, dia mengatakan kemudian aku bermimpi bapakku yang menyampaikan bahwasanya di dalam mimpi tersebut ya bahwasanya akad kontraknya itu ada di daftar pertama, di halaman pertama, di daftarnya. Aku tempelkan di sana.
di jilid daftar tersebut, di covernya. Aku tempelkan di sana. Coba dilihat. Artinya di sini wasiatnya coba lihat itu akadnya. Falamma asbaha, ketika pagi harinya wafatha awwala asfahatin, aku buka halaman pertama, di sana aku temukan tentang apa? Akad kontraknya. Akad sewa menyewanya. Subhanallah. Fallahu ta'ala qad yukhbiru ba'dal mauta bi ba'di ma yahsulu ala ahlihi lakin hadhihi masail laisa likulli ahad. Ya. Artinya apa? Memang bahwasanya beliau sendiri bahwasanya ya kadang-kadang memang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yukhbiru ba'dal mauta, artinya menyampaikan kabarnya orang yang meninggal ini, menyampaikan wasiatnya ma yahsulu ala ahlihi, yang bisa nanti dilaksanakan oleh ahli warisnya. Lakin hadhihi masail laisa likulli ahad. Ingat, tapi ini tidak sembarangan. Pelaksanaan wasiat atau mimpi dalam hal seperti ini tidak sembarangan. Makanya dikatakan ru'yatis sholihah, mimpinya orang yang soleh. Makanya beliau bercerita di awal, aku percaya tentang orang tersebut, siapa dia. Jadi tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi nanti kalau Anda bawa-bawa kesyirikan, berarti ini tidak boleh dilaksanakan. Ya, jadi wasiat dalam mimpi itu bisa dilaksanakan, tapi dilihat seperti apa masalahnya. Jika memang ada petunjuk suatu kebenaran, tidak apa. Kemudian yang bercerita adalah orang yang soleh dan sebagainya, itu beda. Tapi ini tidak semua terjadi kepada semua orang. Kalau ini dibenarkan, Masya Allah, akan banyak nanti mimpi-mimpi yang harus dilaksanakan. Akhirnya mohon maaf, dari hal tersebut muncullah yang namanya istilahnya tafsir mimpi. Ada bahkan yang menyelewengkan dengan istilah dia mengatakan apa? Ya istilahnya cari nomor tegel dalam mimpi. Waliyadzubillah. Nah ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.